Terus. وألون الدنيا بأفضل بسمة وأكون للخير العميم مثالا أسمو وأجتاز السماء جلالا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, Bapak Ibu-ibu, para jamaah sekalian yang mugi-mugi senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur di kesempatan malam hari ini kita semuanya diberi kesehatan, diberikan umur panjang, dan Allah memberikan kita nikmat juga sehingga bisa hadir dalam majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan keberkahan, mendapatkan rahmat, mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita dikelilingi oleh para malaikat. Dan mudah-mudahan majelis ini memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan senantiasa kita diberi taufik dan hidayah untuk terus mengamalkan setiap ilmu yang kita peroleh. Sebelum kami memulai, ya, nantinya kami mohon semuanya banyak doa biar kajiannya lancar, ya, karena yang bisa selamat yang dalam tenda saja, ya. Namun yang tidak mendapatkan tenda, ya, nanti bisa cari tempat berteduh, ya, ada masjid juga yang masih kosong, nanti bisa ditempati atau di rumah-rumah warga. Mungkin sampai rampung nantinya kita bisa menyelesaikan pembahasan yang ada dari materi kita pada malam hari ini mengenai tafsir saking surat Yasin. Masih membahas tentang hari kiamat, yaitu mempelajari tentang tanda-tanda kiamat. Kita lihat kembali surat Yasin ayat 49 sampai 53. Monggo dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع Mereka hanya menunggu satu teriakan yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar, sehingga mereka tidak mampu membuat suatu wasiat
dan mereka juga tidak dapat kembali kepada keluarganya. Lalu ditiuplah sangkakala, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya. Mereka berkata, celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pengasih, dan benarlah Rasul-Rasulnya. Teriakan itu hanya sekali saja, maka seketika itu mereka semua dihadapkan kepada kami untuk dihisab. Baik. Masih membicarakan tentang hari kiamat. Pada pembahasan sebelumnya, yaitu ketika kita membahas tanda-tanda kiamat, kemarin pertemuan yang ketiga. Sekarang yang keempat, pertemuan yang keempat kali ini kita akan melihat lanjutan pembahasan tanda-tanda kiamat. Yang terakhir apa? Banyak terjadi gempa bumi. Di antara tanda kiamat banyak terjadi gempa bumi. Waktu dekat ini ada nggak gempa bumi di Indonesia? Di mana? Di Aceh. Sebelum-sebelumnya ada gempa bumi lagi nggak? Ada juga. Artinya sering di negeri kita, di tempat lainnya sering mendapati gempa bumi. Dan kata Nabi SAW, kiamat itu tidaklah terjadi sampai taksurul zalazil, sampai banyak terjadi gempa bumi di mana-mana. Banyak terjadi gempa bumi di mana-mana. Jadi ini yang kita bahas terakhir kemarin tentang tanda-tanda kiamat, yaitu sering terjadinya gempa bumi. Lalu yang berikutnya lagi, ini sebelum kami masuk, karena yang ke-17 ini sangat-sangat riskan saya bahas, namun saya tetap sebut cuma untuk dipahami ya, dan mudah-mudahan bisa dimengerti. Bahwasanya agama kita ini mengajarkan ada sesuatu yang kita dapat manfaat full 100% manfaat. Ada juga yang kita jauhi larangan, itu full 100% itu adalah mengandung mudarat atau mengandung bahaya di dalamnya. Ada sebagian larangan itu yang dalam agama kita itu dilarang, ada sedikit manfaat. Contoh misalnya yang termasuk larangan dalam agama kita termasuk dosa besar. Minuman keras. Kira-kira bapak ibu-ibu tahu nggak ada manfaat nggak dari minuman keras? Ada manfaat atau tidak? Ada sedikit. Manfaatnya apa? Kalau orang barat itu ingin mengatasi musim dingin, untuk mengatasi musim dingin, maka mereka biasanya menikmati minuman beralkohol, minuman keras. Mereka biasa menikmati minuman keras. Berarti ada manfaatnya, namun manfaatnya tadi dinihilkan, seperti dianggap tidak ada. Seperti dianggap tidak ada. Karena mudaratnya, bahayanya yang lebih besar. Ini juga satu bahasan lagi yang ke-17 yang dikatakan sebagai tanda kiamat, yang Nabi SAW itu katakan dalam hadis, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal harira wal khamra wal ma'azif. Nanti pada akhir zaman, sungguh benar-benar di antara golongan umatku itu ada yang menghalalkan zina, ada yang menghalalkan sutra. Zina bisa jadi halal di akhir zaman, sutra juga bisa jadi halal di akhir zaman. Dan sutra ini tidak diperkenankan bagi laki-laki, masih boleh bagi ibu-ibu, masih boleh bagi perempuan. Juga nanti ada yang menghalalkan khamr, minuman keras yang tadi kita sebut. Berarti zina tadi haram, sutra juga haram, dan khamr juga haram. Kemudian nanti ada yang menghalalkannya.
Lalu kata Nabi SAW lagi, wal ma'azif. Dan yang dihalalkan lagi nantinya di akhir zaman, ada yang menghalalkan alat-alat musik. Ada yang menghalalkan alat-alat musik. Kalau dikatakan seperti ini, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan hadisnya memang secara sanad hadis yang mu'allaq, tidak disebutkan sanadnya dalam Sahih Bukhari. Namun para ulama telah menyambungkan hadis ini sampai pada Nabi SAW dan hadisnya dianggap sahih. Yaitu kalau dikatakan di akhir zaman itu ada yang menghalalkan alat musik, berarti sebelumnya atau asalnya alat musik itu hukumnya haram. Alat musik itu hukumnya haram. Maka kalau kita lihat di akhir zaman ini, sampai pun dalam masalah ibadah, ibadah itu perlu didekati dengan alat-alat musik. Pernah dengar nggak ada yang mau zikir pakai alat musik? Pernah dengar? Ada yang mau sholawat pakai alat musik? Ada? Ada. Maka dianggap sebagai ritual ibadah, bahkan yang paling afdol, yang kalau pakai alat musik dianggap lebih afdol daripada sholawat yang tidak memakai alat musik. Padahal ini sudah diingatkan sejak dulu juga oleh para ulama, diantaranya ulama-ulama Syafi'iyah. Kalau ulama-ulama Syafi'iyah, ya bapak ibu-ibu sekalian perlu pahami, mereka katakan bahwasanya dulu itu ada alat musik yang namanya tunbur dan semacamnya. Minal alatil lahwi. Ini di antara jenis-jenis alat musik. Lalu dikatakan wa kulli alati maksiatin. Begitu juga untuk alat-alat maksiat yang lainnya, seperti salib. Seperti salib. Wa kitabin la yahilul intifa'u bih. Juga ada kitab-kitab yang tidak boleh diambil manfaatnya. Maka alat-alat semacam tadi dikatakan oleh ulama Syafi'i, kalau itu tidak halal, tidak dihalalkan alias haram, maka tidak boleh diperjualbelikan. Ini yang dikatakan dalam mazhab Syafi'i, diingatkan sejak dulu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dahulu pernah ada seorang sahabat itu yang mendengar alat musik, kemudian dia itu menghindar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia tinggalkan majelis semacam itu, ya. Dan ketika itu dia katakan bahwa Nabi SAW juga memperlakukan seperti tadi. Beliau kalau mendengar alat musik itu beliau pergi jauh-jauh dari tempat tersebut. Ini yang dipraktekkan oleh para ulama, termasuk para sahabat dan Nabi SAW sendiri di masa silam. Itu yang ke-17. Yang ke-17, alat musik itu jadi halal di akhir zaman. Alat musik itu jadi halal di akhir zaman. Kemudian yang ke-18, di antara tanda hari kiamat lagi, kita berbangga dengan masjid tanpa ingin mementingkan masjid tadi itu diisi dengan jamaah. Kita berbangga-bangga dengan masjid kita sendiri. Pingin saing-saingan manakah yang punya masjid yang paling bagus. Dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, An-Nasai dan Imam Ahmad, disebutkan oleh Nabi SAW, la taqumus sa'ah hatta yatabahan nasu fil masajid. Hari kiamat itu tidaklah datang sampai orang-orang itu saling menyombongkan masjid-masjidnya masing-masing. Manakah yang punya masjid yang paling bagus? Manakah yang punya masjid yang paling megah? Manakah yang punya masjid yang paling tinggi? Saling berbangga-bangga dengan masjid. Dikatakan oleh para ulama seperti ada seorang ulama bernama Syekh Abdullah Al-Fauzan. Tanda orang itu berbangga-bangga dengan masjid, saling menyombongkan diri dengan masjidnya masing-masing. Nanti ada yang katakan, wah masjidku yang paling tinggi. Wah masjidku yang paling jembar, yang paling luas.
Wah, masjidku yang paling apik, masjidku yang paling bagus. Itu semua dilakukan karena riya, cari pujian orang. Itu dilakukan karena sum'ah, ingin pujiannya itu didengar oleh orang lain. Lalu kata beliau, inilah kenyataan yang terjadi di masjid-masjid kaum muslimin saat ini. Masjidnya dibuat bagus, namun tidak mementingkan masjidnya itu diisi dengan jamaah. Bahkan kita sudah sering dari dulu banyak sekali bantuan-bantuan saking Arab. Ya, ada yayasan-yayasan saking Arab Saudi dan sekitarnya yang terus ingin membantu kaum muslimin yang ada di negeri kita. Maka masjid-masjid itu dibangun. Ingat ya, sejak dulu itu Arab sudah bantu. Jadi tolong bapak ibu-ibu perlu pahami, sekarang itu berdiri yayasan yang ingin membantu kaum muslimin membangun masjid, namun dari kalangan non muslim. Padahal dari dulu yang sering membantu kaum muslimin siapa? Orang muslim sendiri, yaitu saking Arab. Jadi yang bilang kaum muslimin gak pernah dibantu itu bohong. Kaum muslimin sudah dibantu dari dulu. Namun kenyataannya di masjid-masjid kita yang sering dibantu, kita pengen punya masjid, namun masjidnya itu sulit diisi, masjidnya tidak ada jamaah, atau kurang jamaahnya, atau baru diisi di bulan Ramadan. Bahkan nanti proposal-proposal itu banyak yang dibuat nanti dekat-dekat Ramadan dulu baru dibuat. Rasanya Ustadz, ini masjidku ini nggak muat lagi jamaahnya. Kapan Pak jamaahnya nggak muat? Oh, nanti sesok pas bulan Ramadan. Yo berarti saiki muat ya ta? Nggih? Saiki muat nggih? Ya muat. Namun kalau pas Ramadan ya nggak muat ya. Iya, bulan Ramadan itu bulan sholat, wajar masjidnya itu enggak muat. Nanti kembali lagi setelah Ramadan itu selesai, kembali lagi masjidnya kosong blong. Ya, yang ada nantinya mohon maaf, itu banyak wisatawan yang lapor ke saya. Itu enggak mau sholat di beberapa masjid cuma karena masjidnya yang ada di karpet-karpet masjid atau di kelosok-kelosok yang ada cuma diisi dengan telek cicak. Ini dari orang luar loh yang lapor. Muka saya taruh di mana? Ini dari orang luar yang lapor. Wah, saya mau mampir di masjid itu. Masjidnya di pinggir jalan lagi ini loh. Masjidnya di pinggir jalan. Ini di Gunung Kidul. Mau mampir, ternyata cuma lihat telek saja ya. Akhirnya batal untuk sholat. Cari sholat di tempat lain. Atau masjid-masjid kita ya keadaannya ya cuma kotoran yang ada aja di masjid. Ya, jadi ini menandakan bahwasanya kita cuma pingin punya masjid, berlomba-lomba cuma masjidnya itu ada, namun masjid tadi tidak pernah diisi dengan jamaah. Padahal masjidnya jadi berkah, jadi makmur kalau masjidnya tadi diisi dengan jamaah. Jadi mudah-mudahan sekarang kalau banyak ngaji, jadi banyak sadar. Mulai sholat subuh, sholat zuhur, sholat ngasar, maghrib, lan isya, benar-benar masjid-masjidnya itu diisi dengan jamaah yang membuat masjid-masjid kita nanti mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kemudian tanda kiamat berikutnya lagi, yang ke-19, bangunan sekarang banyak ditinggikan, terutama di desa-desa. Kita banyak melihat bangunan-bangunan tinggi di desa-desa. Kenapa kok disebut di desa? Karena di kota itu wajar punya bangunan yang tinggi. Namun kalau di desa punya bangunan yang tinggi, coba lihat itu masjid sudah 2 lantai. Nanti mau jadi 3 lantai. Nanti beberapa tempat atau beberapa rumah warga lagi pengen ditinggikan lagi jadi 2 lantai. Banyak sekarang kita lihat di Gunung Kidul seperti itu. Coba perhatikan hadis ini. Ini persis ini, kayaknya ini di Gunung Kidul ini sudah tanda-tanda kiamat seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Kata Nabi SAW ketika ditanya oleh Jibril, apa saja tanda-tanda hari kiamat?
Fakhbirni an amaratiha. Wahai Jibril, beritahukan kepadaku apa saja tanda-tanda hari kiamat. Disebutkan di sini diantaranya wa antarul hufatal uratal alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Engkau akan melihat ada orang-orang kere, orang miskin. Taruhlah orang-orang kampung. Engkau melihat mereka itu dalam keadaan telanjang. Sering nggak pakai baju toh pas di alas. Pas yang sama kan nggak pakai baju kan? Iya, pas berarti. Alata. Kadang nggak pakai alas kaki. Simba-simba kalau pergi ke sawah itu nggak pakai alas kaki kan? Pas berarti. Ria asya, mereka jadi pengembala kambing. Punya wedus kan? Punya. Masuk juga di sini ketiga. Yatatawaluna fil bunyan, pingin bangunannya itu tinggi-tinggi. Pingin bangunannya itu tinggi-tinggi. Ini tidak menunjukkan masalah dari sisi hukum, tidaklah haram punya bangunan yang tinggi. Namun Nabi SAW cuma menunjukkan ini suatu yang aneh sekali. Di suatu daerah yang jauh dari kota, di perkampungan, di desa, namun keadaannya itu sudah mulai perlahan-lahan beranjak maju. Perlahan-lahan beranjak maju. Tadi mulai nampak bangunan-bangunan yang tinggi. Ini dikatakan tadi Nabi SAW ditanya oleh Jibril, coba sebutkan tanda-tanda kiamat. Kira-kira sudah mulai dekat atau belum ini? Sudah. Ya, bukan di Wonosarinya loh, ini di dusun-dusun. Di dusun Wara. Ya, di kecamatan-kecamatan yang lainnya. Mulai seperti itu. Ada lagi tanda yang ke-20, masih dalam satu hadis disebutkan sama. Namun ini nanti kalau terjadi banyak peperangan. Yaitu kata Nabi SAW tadi, apa saja tanda-tanda kiamat? Antalidal amatu rabbataha. Ada seorang budak yang dia melahirkan majikannya. Ada seorang budak, yaitu budak di sini karena dulu banyak perang, jadi ada perbudakan. Namun nanti di akhir zaman juga nanti ada banyak perang, maka nanti ada perbudakan. Maka dia melahirkan majikannya sendiri. Ceritanya budak ini budak wanita. Dia ketika itu kalau sudah dimiliki oleh tuannya, maka statusnya kalau punya keturunan. Ini terjadi hubungan seperti suami istri, gitu. Kalau sudah memiliki budak, budak itu seperti istrinya. Maka ketika sudah dimiliki oleh majikannya tadi, memiliki keturunan, memiliki anak, maka anak ini statusnya jadi ikut majikannya. Berarti budak ini kalau punya anak, berarti dia melahirkan majikannya sendiri. Berarti budak ini melahirkan majikannya sendiri. Apa tandanya di sini? Apa maksudnya? Nanti di akhir zaman itu banyak perang. Sekarang kita lihat saja di Suriah sana itu sudah terjadi peperangan. Nanti ini akan merambat kemana-mana seperti ini. Di akhir zaman makin sering terjadi peperangan. Nanti karena perang tadi, kalau kaum muslimin menang, maka mereka akan mendapatkan budak. Maka tanda apa yang disebutkan oleh Nabi SAW di sini di akhir zaman berarti nanti akan banyak perang. Yang kedua, dilihat dari penjelasan para ulama apa yang dimaksudkan. Budak ini kok melahirkan majikannya sendiri. Nanti di akhir zaman, ini kata para ulama, banyak ditemukan anak-anak yang durhaka. Banyak ditemukan anak-anak yang kurang ajar pada orang tuanya sendiri. Ini budak ini, dia punya anak, dia nggak nyangka bahwasanya anaknya ini nantinya, ya, itu akan menjadi seorang majikan. Maka budak ini akhirnya dijual, ibunya itu dijual. Ditemukan di pasar-pasar perbudakan, kemudian anaknya ini membeli ibunya sendiri tanpa dia tahu. Maka ketika itu anak ini berarti punya budak, budaknya adalah ibunya sendiri. Maka dia akan berbuat sewenang-wenang pada ibunya. Tanda bahwasanya anak ini karena tidak mengenal orang tuanya sendiri, akhirnya bertingkah laku yang tidak baik,
pada orang tuanya sendiri. Maka kata para ulama, ini menunjukkan di akhir zaman banyak ditemukan anak-anak yang nakal, banyak ditemukan anak-anak yang durhaka. Sudah ada nggak seperti itu anak-anak yang durhaka? Banyak sekali. Maka ini juga sudah menunjukkan tanda-tanda hari kiamat. Yang ke-21, tanda-tanda kiamat lagi akan ditemukan pasar-pasar yang makin berdekatan. Kalau pasar sekarang nggak seperti pasar-pasar dengan pasar harian Jawa di sini nggak. Pasar sekarang sudah berkembang seperti mall-mall. Sekarang bapak-bapak, ibu-ibu perhatikan supermarket sudah semakin banyak apa belum? Mall-mall sudah semakin banyak apa belum? Banyak. Makin dekat atau tidak jaraknya? Makin dekat. Maka ini yang dikatakan oleh Nabi SAW dahulu, la taqumus sa'a, tidaklah terjadi hari kiamat sampai tataqarrabal aswaq, sampai pasar-pasar, mal-mal itu kita temukan saling berdekatan. Kalau saling berdekatan berarti dunia bisnis itu makin berkembang. Kalau dunia bisnis makin berkembang juga menunjukkan bahwasanya pesatnya ekonomi seperti ini menunjukkan bahwasanya kiamat juga semakin dekat. Kemudian yang ke-22. Ini saya sebutkan ini sampai 40. Ya, namun masih 2 pertemuan lagi nanti saya selesaikan. Nanggung kalau nggak selesai. Biar nanti paham, oh temukan seperti ini, oh ini tanda hari kiamat. Sekarang yang keberapa? 22. Banyak kesyirikan di akhir zaman. Banyak kesyirikan di akhir zaman. Kata Nabi SAW, la yazhabul lailu wan nahar hatta tu'badul latu wal uzza. Tidaklah malam itu hilang, siang itu hilang. Artinya datangnya kiamat sampai yang namanya Lata dan Uzza itu disembah oleh orang-orang. Dan ingat, Lata dan Uzza itu sesembahannya orang-orang musyrik di masa silam. Dan perlu dipahami, orang musyrik di masa silam itu bukan menyembah patung cuma karena mereka buat sendiri kemudian disembah. Patung itu adalah simbol saking orang soleh. Patung di zaman dulu itu adalah yang disembah adalah simbol dari kiai-kiai mereka, yang mereka kultuskan, yang mereka agungkan. Dulu ceritanya, mereka itu sangat suka sekali lihat orang-orang soleh yang dulu kebiasaannya biasa memberikan makan kepada orang-orang yang berhaji. Itu diantara bentuknya. Atau ada orang-orang soleh yang lainnya yang ketika itu mereka punya amalan-amalan baik untuk mengenal para kiai ini, untuk mengenal orang-orang soleh ini, untuk mengenal tiang-tiang soleh ini. Mereka buat gambar. Atau mereka buat patung, kemudian dipajang. Ibaratnya pajangan ini seperti monumen yang kita temukan. Pernah dengar monumen-monumen ya? Monumen di tempat kita itu seperti pahlawan. Dulu mereka jadikan kiai tadi atau orang soleh tadi itu seperti layaknya pahlawan. Jadi awalnya itu buat patung, tujuannya biar saya ingat ini dulu orang soleh yang punya amalan-amalan yang baik, sehingga mereka semangat juga untuk ibadah. Tahu akibatnya? Karena patung ini, generasi pertama memang punya keyakinan seperti itu, tidak disembah, cuma untuk dikenang. Generasi pertama ini mati, tidak lagi ada orang-orang soleh, tidak lagi ada para ulama. Akhirnya semuanya orang-orang yang baik itu mati, tinggal generasi-generasi yang jelek. Muncul generasi yang berikutnya, mereka akhirnya menyembah patung tadi. Mereka akhirnya menyembah patung tadi. Maka ada namanya patung dulu di masa silam, namanya Lata dan Uzza. Dan ingat, Lata dan Uzza itu dinamakan dengan nama perempuan. Orang-orang musyrik dahulu kalau menyebut patung-patung mereka, mereka pakai nama perempuan. Dan mereka itu paling benci dengan anak perempuan. Mereka sudah paling benci dengan anak perempuan, namun untuk patung-patung mereka, mereka namakan dengan nama perempuan.
Karena Lata ini berasal dari kata ilah. Uzza itu berasal dari kata aziz. Dimuannaskan, dijadikan nama perempuan, jadilah dengan sebutan ilah menjadi Lata. Kemudian Aziz, tadi Aziz ya. Aziz, ada yang punya nama Abdul Aziz kan? Ya, Aziz itu menjadi Uzza. Mereka namakan dengan nama perempuan. Maka orang musyrik itu sungguh aneh. Mereka benci perempuan, nggak suka dengan anak perempuan, namun mereka jadikan Allah, jadikan Tuhan mereka, jadikan sesembahan mereka dengan nama-nama yang mereka benci. Sudah nggak masuk lagi dalam logika apa yang mereka lakukan. Maka lihat di sini di akhir zaman Lata dan Uzza ini, patung-patung seperti ini akan lagi disembah. Dan tanda-tandanya sudah mulai bermunculan dengan dilakukannya syirik, mulai dari syirik-syirik yang kecil atau perantara-perantara menuju syirik. Coba lihat sekarang, orang itu lebih senang kalau mau berwisata, itu nggak senang mungkin kalau berwisatanya cuma jauh sampai ke Mekah sana untuk tindak umroh atau haji. Namun lebih senang kumpulkan uang untuk melakukan wisata spiritual ke kuburan-kuburan para wali. Disebut dengan wisata apa tadi? Spiritual. Tahu apa maksudnya atau apa sisi negatifnya dari kunjungan pada kuburan-kuburan wali ini? Ada bentuk doa yang ditujukan pada wali. Atau ada bentuk minimalnya kalau tidak berdoa pada wali berarti tawassul. Menjadikan wali sebagai perantara dalam doa. Dan ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW, menjadikan orang yang sudah mati sebagai perantara dalam doa. Tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Yang parahnya lagi, nanti kalau tempat atau kuburan para wali tadi itu menyatu dengan masjid. Akhirnya sholat di masjid tersebut. Ya, sholat di masjid tersebut. Padahal Nabi SAW katakan, la tusyaddur rihal illa salasati masajid. Tidak boleh kita sengaja melakukan perjalanan yang tujuannya itu tempat untuk melakukan ibadah kecuali ketiga tempat saja. Yaitu ke Masjidil Haram. Kemudian yang kedua ke Masjid Nabawi. Kemudian yang ketiga ke Masjidil Aqsa. Tidak ada tempat yang lainnya yang kita ibadah lebih afdol kecuali ketiga tempat ini. Dan di negeri lain tidak ada tempat yang lebih mulia daripada tempat ini. Saya sangat sayangkan sebagian kalangan lebih mementingkan tempat lain. Ya, ada yang menyebutnya dengan IPB, India, Pakistan, Bangladesh. Dianggap lebih mulia daripada Mekah dan Madinah. Keliru fatal. Sampai mereka punya keyakinan seperti ini. Saya pergi ke India, Pakistan, Bangladesh tadi lebih utama daripada saya pergi umroh atau haji. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya bilang ini keyakinan yang fatal sekali. Apa keutamaannya India, Pakistan, Bangladesh dibandingkan Mekah dan Madinah? Apa bandingannya sholat di sana dibandingkan dengan sholat di Mekah dan Madinah? Tidak ada bandingannya sama sekali. Sholat di sana itu sama sholat dengan kita di tempat kita sendiri. Dan melakukan safar tujuannya untuk ibadah ke tempat-tempat khusus seperti tadi. Tidak ada keutamaannya sama sekali kecuali ketiga tempat. Yaitu apa tadi? Masjidil Haram. Kemudian Masjid Nabawi. Kemudian Masjidil Aqsa. Pengen ke sana semuanya? Pengen? Simbah-simbah juga pengen? Hah? Ya tidak umroh. Nih, atau haji. Caranya pripun? Nabung. Ya, saya yakin sudah punya tabungan banyak kok. Sapi ini wis 3, 4, 5. Masa ora iso didol siji apa 3 lah, biar langsung iso umroh langsung. Umroh itu orang nganggo ngantri loh. Kalau haji itu ngantri 20 tahun. Ya, bisa sampai 30 tahun kalau lama-lama. Namun kalau umroh itu bisa. Dan niat umroh ini lebih utama daripada pergi ke 3 tempat tadi. Jadi jangan hilangkan keyakinan pada 3 tempat ini. Ya maaf, 3 tempat tadi, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Ya, ada yang bisa mengalahkannya ya dari tempat-tempat yang lainnya. Tidak mungkin ada yang bisa mengalahkan 3 tempat ini. Nah, kita tadi pergi ke kuburan-kuburan para wali, bersengaja menuju tempat, sudah melakukan safar yang terlarang. Karena tujuannya adalah pada tempat. Beda kalau bapak ibu-ibu tindak Surabaya misalnya, kemudian mampir ke kuburan keluarga. Itu beda.
Ya, tujuannya mungkin ada manten di sana, kemudian mampir sekaligus ziarah ke kubur. Itu bukan masalah. Namun yang masalah kalau tujuannya adalah tempat ke masjid itu sendiri. Hanya dibolehkan cuma pada 3 tempat. Apa saja tadi? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Tidak ada ke kuburan-kuburan atau tempat-tempat, walaupun itu ada kuburan-kuburan orang soleh, tidak ada. Dan ini kata para ulama, ini perantara menuju kesyirikan. Jalannya sendiri sudah perantara menuju kesyirikan. Saya tidak katakan syirik. Namun ini adalah perantara menuju syirik. Ini adalah perantara menuju syirik. Ada lagi bentuknya syirik-syirik kecil. Contoh, ini banyak pedagang-pedagang di sini. Ada yang pernah ikut ritual-ritual pesugihan? Hah? Ada yang ikut? Ya mudah-mudahan setelah ini tobatlah. Ya, coba ritual-ritual pesugihan itu banyak sekali, tempat-tempat keramat di tanah Jawa sini paling banyak dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya loh. Bahkan di Gunung Kidul sendiri ada beberapa tempat. Mau bertapa di situ 40 hari, ya itu bisa dapat ilmu-ilmu sakti. Bisa juga mungkin pulang jadi tiang sugih. Bisa juga pulang itu dagangannya itu jadi laris. Itu dengan mengkultuskan tempat-tempat tertentu. Ada juga bentuknya dengan pakai jimat-jimat, pakai raja-raja, pakai penglaris-penglaris. Ini kadang ini datang ke orang-orang pintar. Cuma dihapusi sedikit saja. Ya, sebenarnya banyak sebenarnya dihapusinya. Ya, percaya bahwasanya ini bisa lariskan dagangan. Ada yang bentuk jimatnya, penglarisnya itu berupa tulisan-tulisan Arab. Tulisan Arabnya itu sudah model orang-orang di situ. Ada yang orang lagi sujud, ditulis tulisan Arab yang akhirnya jadi bentuk gambar seperti orang yang sujud. Saya pernah makan salah satu rumah makan di Gunung Kidul itu seperti itu. Akhirnya sudah nggak mau srek lagi makan di situ. Nggak srek lagi makan di rumah makan semacam itu. Waduh, ini ada raja di depan pintunya ini. Tulisan Arab tadi. Ya, jadi nggak tenang lagi. Walaupun itu yang kasih orang pintar atau kiainya, tetap saya nggak srek makan di situ. Ya, ini diantara bentuknya tadi, bentuk seperti itu pakai penglaris-penglaris. Ada lagi yang bentuk-bentuk pesugihannya atau penglaris-penglarisnya itu macam-macam. Saya sampai buat buku, ya walaupun sebenarnya cetakannya sudah habis. Ya, ini bukunya tentang pesugihan. Ada. Saya sebutkan tempat-tempat pesugihan di tanah air loh. Namun setelah itu saya bantah semuanya habis. Ya, ada orang yang kira saya nulis buku ini, dia sampai hubungi saya. Ustadz, itu buku pesugihannya gimana sih, mau baca biar cepat sugih. Wah Pak, jenengan baca ini malah tobat nanti dari pesugihan Pak. Ya, karena saya sebutkan tempat-tempat di tanah air semuanya, baru saya bedah satu-satu. Ini syiriknya di sini, ini salahnya di sini, ini tidak ada tuntunannya di sini, ini maksiatnya di sini. Telusuri satu persatu. Sampai pada yang berbau mistik atau ilmu-ilmu gaib juga saya sebutkan. Nantilah kapan-kapan kita bedah pesugihan, gini. Ya, kapan-kapan kita bedah pesugihan. Orang saya ini lagi bahas tanda-tanda kiamat. Nah, kalau banyak yang senang dengan ilmu-ilmu mistik, ilmu hitam semacam tadi, makin banyak yang senang. Bahkan nanti akhirnya itu nyembah Lata, nyembah Uzza, nyembah patung-patung, nyembah tiang-tiang soleh, kuburan-kuburan orang soleh itu yang diagungkan. Tunggu saja kiamat semakin dekat. Kemudian yang berikutnya lagi, yang termasuk tanda hari kiamat lagi yang ke-23. Kita lihat hubungan silaturahim itu mudah putus. Hubungan kerabat, sedulur juga mudah diputuskan. Ini biasanya, ini paling sering sekali. Ini cuma dalam masalah-masalah harta. Contohnya dalam pembagian waris. Ya, dalam pembagian waris. Itu masalah yang fatal sekali. Banyak terjadi sengketa sedikit saja. Ini dapat lebih, yang ini dapat kurang, ini dapat nggak pas. Sudah, kakak adik
paman dengan keponakannya, semuanya jadi putus. Kadang sampai nggak kenal sama sekali, sapa pun tidak. Seperti ini Bapak Ibu sekalian, kalau terjadi seperti itu, sama saja memutus hubungan silaturahim. Padahal silaturahim simpelnya cuma telepon nanya kabar saja itu sudah menyambung hubungan silaturahim loh. Dan yang dituntut dalam agama kita, kalau memang hubungannya retak, kita yang mulai untuk menyambung. Kita mulai untuk menyambung. Orang yang mulai untuk menyambung terlebih dahulu, pahalanya lebih besar. Ya angel ya harus ditahan. Kalau ada yang nggak senang dari sedulur kita pada kita, ya ditahan. Terus saya sabar. Memang kalau orang ingin baik ya seperti itu. Ketika mungkin dia telepon, gimana mas kabarnya? Mungkin nggak dijawab. Atau mungkin dijawab namun pura-pura nggak dengar. Tetap ditelepon saja. Atau ditanya kabarnya seperti apa. Atau ketika ingin jalin hubungan baik ya kasih hadiah lah. Kalau pas Idul Fitri mungkin kasih parcel lah. Kalau pas Idul Adha kasih kambing 1 lah. Kenapa saya katakan dengan hadiah? Karena kata Nabi SAW, tawaddu tahabbu. Tahaddu tahabbu. Saling berilah kalian itu, saling memberi hadiah. Ya, dengan sedulur juga kita beri hadiah. 1 kambing tadi loh. Taruhlah dia ini ya. Ketika itu ya kita bawa terus dia terima. Insya Allah pelan-pelan dia akan mulai ngomong dengan kita. Kasih hadiah saja terlebih dahulu. Mungkin kalau saudaranya kalau sekarang ini tahu nomor HP-nya, isi dia pulsa. Terus beritahu, mas sudah masuk apa belum pulsanya? Wah dari siapa? Pokoknya itu simpan aja ya untuk telepon saya nantinya. Wah masya Allah itu senangnya bukan main, apalagi isi 100.000. Ya, bukan 10.000 loh, namun apa? 100.000. Kalau 10.000 ya biasa. Cara yang luar biasa kalau mau beri hadiah. Kata Nabi SAW, tidak akan terjadi hari kiamat hingga muncul banyak perbuatan fahsya, banyak perbuatan keji, perzinaan misalnya. Juga tidaklah datang hari kiamat sampai orang-orang itu mudah memutuskan hubungan silaturahim. Dan juga ditemukan tingkah laku yang jelek pada hubungan dengan tetangga. Tingkah laku yang jelek dengan hubungan dengan tetangga. Kemudian yang ke-24. Muncul orang tua, wes sepuh, gayanya seperti anak muda. Tanda kiamat ini simbah-simbah lagi gayanya kayak cah nom loh. Ya kalau kafir ya berarti semakin cepat kiamat. Kata Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, yakunu qaumun yakdzibuna fi akhir zaman. Akan ada di akhir zaman satu kaum yang biasa menyemir rambutnya. Rambutnya dia semir dengan warna hitam. Kata Nabi SAW, kahawasilil hamam. Itu terlihat bagaikan dada burung merpati. Dada burung merpati putih kan? Putih kan? Nah, dia sembunyikan tadi ya dengan diwarnai pakai warna hitam. La yarihuna raihatal jannah. Kata Nabi SAW, orang-orang seperti ini tidak akan mencium bau surga. Tidak akan mencium bau surga. Kenapa tadi disebutkan tiang sepuh kok gayanya seperti anak muda? Rambut yang uban, kalau diwarnai ireng, diwarnai hitam, nampaknya seperti siapa? Cah nom kan? Iya. Kira-kira nampak seperti tiang sepuh enggak? Enggak. Wong saya masih cah nom kok. Coba buktinya apa? Lihat nih rambutku, ireng kan? Nah. Dan ingat, kenapa Nabi SAW itu menyuruh yang diwarnai, masih boleh warnai loh mbah. Masih boleh warnai. Namun hindari warna hitam. Ya namun juga enggak dengan warna-warna ngejreng lah, enggak. Masa warna pink, warna ungu. Sumpah ini keterlaluan sekali.
dicepak lagi rambutnya lagi. Enggak. Hindari yang warna hitam. Berarti warna apa boleh? Ya, warna pirang. Ya, pirang kan kecoklat-kecoklatan sedikit kan, emas kan. Nah, itu masih bisa malahan. Kelihatan cakep sedikit ya nggak apa-apa. Tapi nggak boleh dengan warna hitam. Apa tujuannya? Kenapa tidak boleh dengan warna hitam? Yang pertama, tadi tingkah lakunya nanti seperti anak muda, sudah ngapusi orang, ya, mengelabui orang. Walaupun keriputnya nggak bisa ditipu, ya, keriputnya nggak bisa dihilangkan. Yang kedua, kenapa hindari warna hitam? Biar tadi dibiarkan jadi putih atau ubannya tadi tetap ada, ya, biar banyak-banyak ingat mati. Biar banyak-banyak ingat mati. Namun kalau dia warna hitam, mohon maaf, nanti tingkah lakunya seperti anak muda. Wah, saya ini masih umurku masih panjang sekali, masih sampai 80. Ya, umur saya masih panjang. Ya, dikira umurnya itu masih panjang, ya sudah, foya-foya. Ya, kalau yang punya kebiasaan malas-malas sholat, ya terus tinggalkan sholat. Gak mau lagi cerak-cerak masjid lagi, enggak. Padahal biasanya kalau sudah 50 tahun, sudah 9 tahun, kan ke filosofi orang Jawa itu ya, ketika 50-60 tahun kan sudah sadar bahwasanya wah ini saatnya saya itu ke masjid. Harusnya sudah semakin sadar. Maka tujuannya ini dibiarkan tetap, ubannya itu tetap ada, tujuannya seperti itu. Ada lagi tujuan yang ketiga yang kata Nabi SAW. Coba ini simba-simba ini perhatikan ini loh. Asyaibu nurul mu'min. Uban itu akan menjadi cahaya bagi orang mukmin pada hari kiamat. Masya Allah. Kalau saya tahu seperti ini, saya pengen uban juga cepat. Tadi apa? Asyaibu nurul mu'min. Uban itu akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Luar biasa, makin banyak rambut putihnya berarti cahayanya makin banyak. La yushibu rajulun syaiba fil Islam ilat kana lau bikulli syaibatin hasanah wa rufi'a biha darajat. Satu lagi ini Nabi sebut selain sebagai cahaya. Di sini katakan Nabi oleh Nabi SAW, jika rambutnya sudah beruban, setiap uban itu dihitung. Gak usah hitung nanti di rumah, gak usah dihitung. Setiap ubannya itu dihitung, satu uban ini akan dihitung sebagai satu pahala. Kalau ubannya itu 100, berarti untuk 100 pahala loh. Ditambah lagi, setiap uban ini akan meninggikan derajatnya. Berarti kalau 100 uban nadi nggih, 100. Ya ini biasanya lebih, nggak mungkin 100 lah. Ya. 100 ubannya tadi akan meninggikan derajatnya nanti di surga. Berarti 3 keutamaan ya. Keutamaan uban yang pertama, cahaya pada hari kiamat. Alhamdulillah. Yang kedua, 1 uban dihitung seperti dapat 1 pahala. Yang ketiga, 1 uban akan meninggikan derajatnya. Masya Allah, ini simbah-simbah ini orang yang paling mulia loh berarti. Luar biasa ini. Derajatnya tinggi daripada yang nom-nom loh, yang rambutnya belum uban. Ya, cahayanya juga makin banyak pada hari kiamat, pahalanya juga makin banyak. Dan kebanyakan ya tiang sepuh itu yang banyak ngisi masjid daripada yang nom-nom, daripada yang muda. Ya, mudah-mudahan Allah tinggikan derajatnya nanti di surga. Allahumma amin. Kemudian satu lagi, 25, banyak muncul orang-orang yang pelit. Ya, nanti tentang orang yang pelit saya akan bahas pertemuan minggu depan insya Allah. Biar penasaran. Ini kemauan untuk pembahasan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Bapak Ibu-ibu terus diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, dan juga jangan pernah bosan walaupun hujan datang ke pesantren nggih. Tetap semangat dan mudah-mudahan semuanya mendapatkan keistiqomahan dan tetap terus istiqomah sampai maut nanti menjemput kita.
Kita tutup kalian doa kafaratul majelis, monggo. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا أسمو وأجتاز السماء جلالا Itulah video-video Darussolihin TV. Dukung Darussolihin dan jangan lupa subscribe videonya biar mendapatkan ingatan terus setiap hari. وأكون للخير العميم مثالا وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى إليه وأستفيض جلالا وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه